حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني قد استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم ألهمني علما أعرف به أوامرك وأعرف به نواهيك وارزقني اللهم بلاغة فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita melanjutkan kembali dalam juz yang kedua, suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di pagi hari
awal bulan Sya'ban jika merujuk pada tahun Hijriyah. Saat ini kita sudah masuk bulan Sya'ban dan Masehinya bulan Februari akhir. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat iman Islam, masih diizinkan Allah, dipilih Allah, fisik yang sehat dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, karena waktu merupakan kesempatan yang bisa dipergunakan dengan baik. Ada nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat luang. Nikmat sehat yang kita berusaha berolahraga, senam, menjaga kesehatan dengan pola makan. Tapi juga ada nikmat rohani yang terus kita pupuk, yang terus kita jaga. Asupan nutrisinya didapat dengan kita terus membaca Al-Qur'anul Karim. Dalam suatu keadaan di mana kita tidak lagi memiliki daya dan upaya, tidak lagi memiliki kekuatan baik lahir dan batin, karena yang memiliki kekuatan itu mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang dilakukan di bumi Allah ini, di dunia ini, semua disebut dengan ikhtiar. Setelahnya kita ikhtiar, syariat kita laksanakan, maka berikutnya adalah kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan karena Allah diterima di sisi Allah dan disebut dengan kita bertawakal kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Sya'ban separuh nanti dari bulan itu ada yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu 15 Sya'ban. Nisfu Sya'ban kita sering membaca surah Yasin 3 kali. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukannya kembali sebagai ikhtiar kita. Niatnya untuk kita bertobat kepada Allah, kemudian dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang berlimpah, yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah, sehingga melanjutkan ke Ramadan itu sudah sesuai dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah, bahwa mengawali bulan Sya'ban sudah diawali dengan 3 permohonan. Permohonan pertama adalah kami semua bertaubat kepada Allah, artinya kembali kepada Allah, hati yang dulunya jauh dengan Allah, kami mendekat padamu ya Allah. Dan setelah itu niat yang kedua, ya Allah diberikanlah kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk bekal kami beribadah kepadamu. Apa yang dimiliki oleh kita, kesehatan, harta yang kita saat ini kita miliki, semua itu sebagai fasilitas yang diberikan oleh Allah, yang kita gunakan kembali untuk kembali kepada Allah lagi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallah. Di dalam keterangan lain disebutkan bahwa salah satu ciri dari orang yang beriman itu idza dzukirallah, ketika disebutkan atau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bertambah, alaihim ayatuhu zadatuhum imana, hatinya bertambah iman kepada Allah, dan kepadanya kita semua berpasrah diri. Kemudian runtutan orang di dalam disebutkan di dalam surah yang bisa kita menjadikan sandaran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman itu tak kala disebut nama Allah dan terdengar ada asma Allah disebut, hatinya itu semakin bertambah, mantap imannya, dan semakin hidup ini tidak ada lain sandaran selain kepada Allah, hanya tertuju kepada Allah. Karena semuanya yang kita bisa harapkan dengan hati kecil kita bisa menerima, mendengar curhatan keluh kesah kita, ternyata tidak. Tetapi ketika gundah gulana kita tumpahkan, kita curahkan kepada Allah di dalam sholat kita, maka tidak lain Allah pun akan terus memberi kekuatan baik lahir batin kita. Manusia bisa kuat secara fisik, tetapi belum tentu secara batin bisa kuat. Batin itu sifatnya abstrak, tidak terlihat. Banyak sekali orang rapuh secara batin, tetapi secara fisik dia kuat kokoh, ya, tubuhnya kekar, tetapi secara batin dia tidak bisa membendung apa yang terjadi. Walhasil sering Allah memuji dalam musibah. Apakah disebut sebuah kesedihan? Ujian itu bersifat untuk menguji kekokohan batinnya. Secara fisik dia sehat terus, tetapi secara batin dengan melalui ujian-ujian yang terjadi mengusik hatinya untuk menggiring dia untuk ingat kembali kepada Allah. Apakah dari sisi kepemilikan hartanya ataupun peristiwa-peristiwa yang bisa mengusik hatinya untuk bisa mengingat kembali sejatinya siapa yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi orang yang mukmin, maka idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim, ketika disebut nama Allah hatinya gemetar, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat Allah zadatuhum imana, hatinya itu bertambah, bergetar. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah kita bersandar. Walladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah hatinya bergemetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Dan orang-orang yang selalu menegakkan sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan
menginfakkan, menyisihkan sebagian rizkinya. Karena wa mimma razaqnahum yunfiqun, di dalam perolehannya kita mendapatkan rizki dari Allah, ada sebagian yang diinfakkan kepada jalan Allah. Termasuk di dalam lanjutan ayat ini, dalam anak-anak sering Bapak Ibu, ini sedang anak sudah pada bisa menghafal syair yang mudah, sejuk, indah. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana. Ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya alimu iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang maha mengetahui, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana. Ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana. Itu Bapak Ibu yang sekalian, jadi kepada segala urusan agama, urusan dunia kita, dengan Asmaul Husna ya Fattah, insyaallah kita mohonkan kepada Allah dimudahkan. Seringkali urusan umur dunia waddin, perkara dunianya juga mudah. Nah, yang bisa membuka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah lanjutan ini, laisal birra, orang anak iku kewilang amal bagus, tidak disebut dengan amal bagus antum
wallu apa yen ta padang ngaweruhaken sira kabeh wujuhakum ing pira wajah. Ya. Jadi kebaikan itu bukan kita menghadapkan wajah kita ke arah al-masyriq, arah timur dan barat. Ya. Orang Yahudi dulu menghadapkan wajahnya ya, kalau pagi itu mengarahkan ke arah matahari. Ya. Di sana matahari sebagai ya memang sumber energi ya. Bumi ini jika disinari oleh matahari maka banyak energi yang didapat, terutama tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis ya. Ya. Jadi sehingga bukan kita menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, akan tetapi walakinna tetapi ne amal bagus niku man amana billah, ning jero ati kula ana iman ya, billahi kelawan Allah, yakin ada yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini. Siapa itu? Allah. Sehingga dalam kita sholat sering kita membaca suratul Fatihah ayat 1 itu memuji. Karena puji itu puji qadim alal qadim ya. Puji qadim alal hadis ya. Memuji zat ya. Itu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalam ya. Segala puji bagi Allah ya, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, pangeran sejagat ya, kang mengerani wong alam kabeh ya. Jadi alam wong kang meneng ning bumi iku ya, kang ngatur, kang raksa, kang memelihara Allah ya. Man amana billah. Jadi albirra kebagusan niku man amana billah, wong kang iman kepada Allah. Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir. Dina kang akhir yaitu hari kiamat. Jadi yaum ya dina iku beli bakal selawase seterusé, tetapi ana siji dina kang digambaraken dening surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi Allah itu digoncangkan. Kemudian di dalam surah Al-Qari'ah itu juga bagaikan kapas yang berterbangan. Jadi kan disebut kebagusan niku setunggil wong kang iman dengan Allah dan wong kang percaya ing dina akhir. Anane dina akhir, jadi dina beli bakal selawase terus, tapi ana siji dina kang seluruh kehidupan dihentikan oleh Allah. Semua terhenti dan kita semua akan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut padang mahsyar. Nah, disebut kebagusan albirra man iku wong amanah kang iman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir, hari akhir, wal malaikah lan wong kang percaya anane malaikat Allah, raqib, atid ya, malik, ridwan ya, mungkar, nakir, israfil, izrail ya. Jadi kalau pagi ini ada yang bertamu ke rumah kita, yang bertamu malaikat Israil, ya itulah makhluk Allah, kita tidak usah takut ya.
berarti kita sudah dijemput oleh Allah untuk berpindah alam dari alam dunia ketika kita akan berpindah ke alamul barzakh, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alamul barzakh, dari alamul barzakh ke alamul mahsyar, terus sampai yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, hari pembalasan, kemudian sampai yaumiddin, ya yaumiddin, hari pembalasan, sampai yaumul jaza, ya. Kemudian itu semua, ya, itu proses yang kita akan lewati, masih panjang prosesnya. Wal malaikah lan iman malaikate Allah kang wajib dan imani malaikat iku ana 10, ya. Sebagaimana disebutkan Jibril yang disebut dengan Ruhul Qudus, ada yang disebut malaikat kiraman katibin, ya. Malaikat kiraman katibin iku raqib dan atid. Ada juga malaikat mungkar dan nakir. Ya, memang ini ghaib, makhluk yang abstrak, tapi dalam hati kita, qalbu kita yakini adanya malaikat Allah, ya. Wal kitab lan biro kitab, ya. Kitab Allah yang disebut Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ya, kita imani. Wan nabiyyin lan piro-piro nabi, para nabi sing awit Bapak Adam sampai tumeka teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam, Nabiullah Idris, Nabiullah Nuh, terus sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa atal mal, sing disebut bagus, amal bagus niku wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta terhadap orang yang, dan ya zawil qurba, memberikan harta yang dicintainya, ya zawil qurba, ing wong kang duweni hubungan sanak, ya adik, kakak, ya. Jadi ketika kita ada rezeki harta yang berlebih, ya kemudian kita mau hendak diberikan kepada siapa, ya itu urutannya itu zawil qurba, ya. Hubungan dengan sanak dulu, ya, yang dekat, ya. Kakak, adik, ponakan, terus, ya, memberikan rezeki, ya, misalkan nikmat yang banyak, ngajak umroh, ya, ngajak haji, ya, kepada siapa? Ya kalau anak hubungan sanaknya sudah semua, ya baru kemudian wal yatama, ya piro-piro bocah yatim, ya. Bocah yatim, ya. Sebab Nabi niku sing awit cilik, ya, begitu ada di dalam kandungan, ketika Nabi berziarah diajak ibundanya, bapaknya wafat, ya. Kemudian lahir ibunda tercinta juga wafat, ya. Dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib, usia 6 tahun juga wafat. Kemudian dalam usia produktif, artinya bisa ma'isyah, mencari kehidupan untuk kehidupannya, Abu Thalib pun wafat. Nah, usia bisa menjadi orang yang bisa
mapan dengan kerja kerasnya, dipercaya, diberikan amanah untuk berbisnis bersama Khadijah al-Kubra, dan sampai menikahnya Khadijah pun wafat. Sehingga Nabi liman takiduni, kepada siapa ya kami ya, Kanjeng Rasul gundah ning sapa maning kang bisa nganggo sandaran, nganggo backup isi ati kang beli ati dicilik ya. Sehingga kaum Quraisy itu sudah berani kepada Nabi setelah Khadijah wafat. Sehingga Allah mentamasyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, diajak berwisata, diajak plesir ya. Pribadi diajak plesir yaitu di bulan Rajab, Nabi sareng malaikat Jibril diajak jalan-jalan ning waya bengi ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ning kana ketemu ya sing awit Nabi Adam sampai tekang Nabi Isa ketemu ya, dan Nabi di situ menjadi imamul anbiya wal mursalin, jadi imamnya. Salat niku imamnya Kanjeng Nabi ya. Salat di beberapa tempat ya. Nabi juga di sana melihat surga Allah langsung, secara langsung, melihat neraka secara langsung. Jadi di sana secara langsung ya, sebab Nabi saat itu sedang yaumul huzni ya, tahun kesedihan. Jadi sing awit cilik itu Mekah sampai rumah tangga niku ditinggal terus ya, sampai Nabi akhirnya liman takiduni ya. Nah, dari perjalanan itu Nabi bersama Allah ditamasyakan, diajak untuk berwisata ya. Tentu hasilnya yaitu sholat 5 waktu. Sehingga Nabi bocah yatim ya, kang mandiri sing awet cilik gelem prihatin ya, gelem kerja keras ya, mandiriye wis kelihatan sing awet cilik niku sekitar lingkungane nupai gelar Al-Amin ya. Kapan kula pengen oli gelar 3 tahun disitnya selain menyelesaikan, tetapi Nabi sing awit cilik sebab mandirine wis sebab benere dipai gelar ning masyarakat Quraisy sekitar disebutnya bocah kang jujur Al-Amin ya. Wal masakin ya. Jadi urutannya tadi zawil qurba wal yatama wal masakin, bocah yatim lan pira-pira wong miskin, wa benis sabil lan anak dalan ya. Anak dalan itu ibnu sabil ya, sama seperti orang yang berhak mustahik zakat, yaitu ada sabilillah, ada ibnu sabil, bocah-bocah kang ana ning pesantren ya disebut ibnu sabil ya, yang sedang menghafal Al-Qur'an ya, yang sedang menuntut ilmu agama di pesantren ya, itu disebut ibnu sabil ya. Itu wa atal mala ala hubbihi, durung disebut amal bagus yang durung bisa memberikan dari harta yang dicintainya kepada keluarga terdekat ya, kepada anak yatim dan miskin, wabnis sabil dan ibnu sabil. Nah, kemudian diteruskan dengan wasailin ya. Wasailin lan pira-pira wong kang jaluk ya. Ana wong kang jaluk, ana wong kang jaluk. Nah, di dalam walisaili haqqul mahrum ya. Di keterangan selanjutnya itu dalam surah Al-Ma'arij, yaitu ana wong kang jaluk.
Jadi sebagian harta kita itu ada haknya orang yang meminta atau yang tidak meminta. Jadi wasaili wal mahrum lan birawong kang jaluk wa fir riqabi lan ing pira-pira kaula ya kayak ya wa fir riqab ini budak hamba sahaya ya. Jadi belum disebut amal bagus albirra ya. Sebelum di harta yang dicintainya dengan banda yang dicintainya bisa diberikan kepada kerabat dekat, anak, cucu, ya, kakak, adik, yang urutannya itu anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, kemudian wasailin orang yang meminta, ya, minta, wafir riqab, ya, wafir riqab dan hamba sahaya budak ya. Wa aqamas shalah ya. Wa aqamas shalah lan mendirikan shalah. Jadi mendirikan salat niku albirra ya, kebagusan ya. Wa ataz zakah lan maringaken man az-zakata ing zakat ya. Jadi salat lan zakat niku dijadikan satu, digandeng. Wa yuqimuna sholata wa atuz zakah ya. Walaupun nanti dalam pembagian ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat mal, zakat harta, zakat fitrah itu zakat jiwa kita. Wa aqamas sholata wa ataz zakah. Wa aqamas shalah lan jenengaken ing shalah wa ataz zakah lan maringaken az-zakata ing zakah. Jadi disebut albirra niku mendirikan shalah, menunaikan zakat. Ini kalau dalam pendidikan dasar disebut rukun Islam. Wal mufuna bi ahdihim, wal mufuna lan wong kang pada nufani bi ahdihim kelawan janjine ya. Jadi orang yang memenuhi janjinya yaitu disebut albirra, kebagusan ya. Amal bagus. Iza ahadu nalika janji ya. Jadi ketika wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dia akan memenuhi janji ya ketika ia janji ya. Maka ini tahun yang banyak janji nanti 2024 ya. Tahun yang banyak janji-janji nanti tahun 2024 ya. Ya. Kalau sudah janji ya kemudian tidak dipenuhinya ya ini nanti bukan ya, tahun 2004 itu nanti ya, untuk ya para yang menjadi calon pemimpin ya, itu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu ya. Janji yang itu adalah ketika dipenuhi yaitu disebut albirra ya, amal bagus. Tapi kalau belum sudah janji tidak dipenuhinya maka ini makanya kalau yang mengerti kaidah ini ya tidak akan janji yang diperhatikan ya, tidak dilupakan ya, karena harus dipenuhinya nantinya. Was-sabirina fil ba'sa albirra amal bagus niku wasobirina wong kang pada sabat fil ba'sa ing dalam ya. Di makna ning Jawa itu pancabaya. Pancabaya itu melarat, al-ba'sa. Sabar ing melarate ya. Ya lagi dalam keadaan tidak ada. Itu al-birra amal bagus.
Jadi albirra niku amal bagus niku boten namung wong kang sugih duwe harta mulai bisa tadi disebutkan bisa memberi dengan harta yang dicintainya dengan kepada saudara terdekat, kepada miskin, kepada anak yatim, miskin, ibnu sabil dan orang yang meminta dan hamba sahaya budak, tetapi dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, memenuhi janji ketika berjanji dan bersabar ketika dalam keadaan ya ketidakadaan, miskin, ya dalam keadaan melarat, ya wadharra lan nalika sakitnya, lara dalam keadaan sakit masih sabar. Disebut di sini wasabirina. Wasabirina bisa sabar di dalam keadaan al-ba'sa wad-dharra. Ya, niku al-birra. Ya, amal bagus. Ya. Wong kang sakit noli bisa sabar, ya. Tidak berkeluh kesah, ya. Ya, maka disebut ya al-birra, amal bagus. Ya. Wahinal ba's lan nalikane bangte peperangan. Ya, jadi ketika peperangan itu bisa sabar ya, dalam kondisi ya sedang berperang. Sehingga Allah menunjukkan ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Gusti Allah menunjukkan nuduhaken ya ulaika kang kaya mengkonon iku wong kang shadaqu, wong kang bener, lan kang kaya mengkonon iku wong kang takwa dening Allah. Jadi Gusti Allah nuduhaken ya. Maksudnya beriben kang disebutaken tadi man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin ya tuh wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili was-sa'ilina wa fil riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa